Halo semua, kembali lagi dengan Ardi FM. Baiklah, di sini saya baru aja nih kedatangan satu buah smartphone baru lagi. Dan ini dia Poco X6 Pro di awal tahun 2025. Gimana sih untuk HP-nya? Langsung aja kita mulai untuk videonya. Oke guys, jadi langsung aja nih kita mulai untuk unboxing ya. Karena ini belinya COD, jadi nggak ada packaging-packagingannya. Dan ya, untuk tampilan depannya dari Poco X6 Pro ini seperti ini. Di sini ada logo 5G-nya dan sini ada logo Poco, dan tentu saja di sini tertulis garansi resmi Indonesia. Kemudian di sini kalau kalian beli baru ini, di sini dia ada segel yang bisa permanen seperti ini, ada tulisan void-nya. Di sebelah sini juga seperti ini, dan di sebelah sini tertulis Poco X6 Pro. Di bagian sini nggak ada apa-apa. Di sini Poco X6 Pro 5G lagi, dan di sini nggak ada apa-apa. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah ya. Nah, ini bekas segel barunya kalau kalian beli baru. Di sini terlihat nih untuk spesifikasi lengkapnya. Terlihat di sini untuk chipsetnya, tentu saja dia menggunakan Dimensity 8300 Ultra ya. Ini ada chipset yang sama seperti yang digunakan pada 14T kalau seingat saya. Kemudian di sini ada Crystallis AMOLED 120Hz menggunakan 3 buah kamera dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel. Kemudian untuk chargingnya dia 67 watt dan baterainya 5000 mAh. Nah, ini untuk speknya ini dia mirip sama Poco F6, bedanya dia pakai MediaTek, dan untuk chargingnya dia lebih lambat sedikit daripada Poco F6 ya. Kemudian di sini saya beli yang black untuk RAM-nya 12/512 GB ya. Tentu saja ini untuk internalnya sangat besar banget, apalagi dia sudah menggunakan UFS 4.0 dan RAM pakai LPDDR5X. Jadi sudah dipastikan untuk handphonenya ini ngebut parah ya. Oke, langsung aja kita buka nih. Set. Nah, di sini ada kotak yang isinya tuh seperti ini ya. Jadi di sini ada kertas-kertas buku panduan garansi, stiker Poco, dan juga ada ini nih pembatas buku. Kemudian di sini ada casingnya. Untuk seri Poco X6 Pro dan Poco F6 dia untuk casingnya sudah seperti ini ya, yang berwarna hitam. Jadi udah nggak pakai casing bening lagi, jadinya lebih awet nih. Untuk bahannya juga bagus sih, soft, dan dia cukup tipis tapi nggak tebal juga. Nah, kemudian di sini ada handphonenya. Nah, di sini juga terlihat untuk spesifikasi lengkapnya seperti di belakang tadi, menggunakan flagship MediaTek Dimensity 8300 Ultra seperti di Xiaomi 14T yang harganya jauh lebih mahal ya. Kemudian di bawahnya sini ada kabel charger. Dia USB-C to USB, dan tentu saja di sini masih dapat charger ya. Untuk chargernya 67 watt bawaannya, dan seperti itu aja untuk isi kotaknya ya. Kita lanjut ke handphonenya dulu nih. Seperti ini untuk handphonenya. Kita lihat dulu di bagian sisi sini. Di sini ada tombol volume dan tombol power. Untuk tombol powernya dia tidak merangkul fingerprint ya, karena di X6 Pro ini untuk fingerprintnya dia sudah di layar guys. Mantap banget. Kemudian di bagian bawahnya ini ada speaker USB Type-C. Di sini ada lubang mikrofon, dan di sini ada slot SIM cardnya ya. Untuk SIM cardnya dia dual SIM only, tidak bisa pakai kartu memori. Kemudian di bagian kirinya ini kosong aja. Di bagian atas nih ada yang menarik. Di sini ada speaker lagi ya. Jadi X6 Pro ini sudah dual speaker. Kemudian di sini ada mikrofon, dan ini ada infrared buster ya. Tentu saja ciri khasnya Xiaomi, mau itu seri Redmi, Poco, Mi, segala macam. Dan untuk bagian belakangnya ini terdapat 3 buah kamera 64 megapiksel OIS ya untuk kamera utamanya aja. Dan di sini ada logo 5G, dan ini yang warna hitamnya nih. Kalau yang bagus sebenarnya tuh yang warna abu-abu ya. Di sini framenya dia keabu-abuan dengan warna yang terang, tapi dapatnya yang warna hitam. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, tinggal pakai casing aja, karena apapun warnanya tetap pakai casing. Di sini kita langsung aja nih nyalain. Oke, logo Poco powered by Android. Untuk bootingnya tentu saja ya cepat banget tuh. Di sini tadi handphonenya langsung getar. Powered by Xiaomi HyperOS. Tentu saja untuk Poco X6 Pro ini sudah menggunakan HyperOS ya. Dan ya seperti inilah untuk tampilan awalnya dari Poco X6 Pro ya. Di sini sudah saya setup sih, cuman belum diapa-apain. Dan di sini saya akan ngasih lihat nih untuk performance dari Poco X6 Pro ini ya. Dari mulai kita coba untuk benchmark, nanti kita coba untuk tes gaming, nanti yang terakhir baru kita tes untuk kamera depan ataupun belakangnya. Di sini saya sudah coba nih tadi untuk
untuk ngetes ya untuk Antutu benchmarknya. Oke, di sini saya sudah tes tadi untuk Antutu benchmarknya sebentar, dan di sini dia dapat skornya di 1.300.000 ya. Cukup besar, cuman dia kalau nggak salah itu maksimalnya bisa sampai 1,5 juta. Tapi karena ini nggak pakai cooler dan untuk modenya dia mode balance, jadi dia bisa dapatnya segini ya. Untuk suhunya nih seperti ini, dia maksimal di 44 derajat ya. Oke, selanjutnya di sini saya juga mau ngasih lihat nih untuk tes dari storage-nya ya. Nah, di sini dia sudah menggunakan UFS 4.0 ya, tentu saja dengan speed baca tulisnya ini di 4000 Mbps. Untuk RAM-nya dia menggunakan LP DDR5X dengan baca tulisnya itu dia bisa sampai 1400 Mbps. Nah, untuk Antutu versi terbarunya dia juga ada untuk AI speed-nya ya. Nah, ini kurang tahu nih untuk speednya segini tuh termasuk cepat atau lambat ya, karena nggak ada perbandingannya nih saya. Yang pasti ini ngebut banget ya, karena sekarang itu UFS itu di 4.1 atau kalau nggak salah, dan ini sudah menggunakan UFS 4.0 seperti handphone flagship ya, seperti Samsung atau seri Mi 14 dan yang lain-lain dia menggunakan UFS 4.0 ini. Dan ini skornya mirip banget sama Poco F6 ya. Kemudian untuk multitasknya tentu saja dia sudah support sampai 10 touch ya. Dan yang terakhir di sini saya juga cobain untuk Geekbench 6-nya ya. Dia dapat untuk single core-nya di 1000 poin dan multi core-nya di 3500 poin ya. Ini udah besar banget, tapi bisa lebih besar lagi kalau kalian pakai mode performa dan pakai cooler ya. Ini karena nggak pakai cooler dan pakai mode balance aja, jadi skornya seperti ini. Dan ini dia untuk kualitas speaker dari Poco X6 Pro-nya ya, menggunakan dual speaker. Dan ini dia untuk tes gamingnya ya. Di sini bermain game Mobile Legends Bang Bang, dia bisa di settingan ultra dengan frame rate yang sangat lancar ya, tanpa ada frame drop. Dan selanjutnya kita akan melihat nih hasil tes dari foto dan video Poco X6 Pro-nya ini ya. Halo guys, jadi ini dia contoh rekaman kamera belakang dari Poco X6 Pro ya, di resolusi Full HD 30 fps. Dia untuk perekamannya maksimal sampai 4K 30 fps. Dan kalau dia kita setel di 1080 30 fps, kita bisa ke ultra wide-nya nih guys. Tinggalin kabur. Oke, dan bisa kita ganti ya lensanya, tapi dia nggak bisa nih ke kamera depan. Dan ini untuk contoh perekaman video depannya ya, di resolusi Full HD 30 fps. Dia maksimalnya kalau kamera depan sampai Full HD 60 fps. Untuk kamera belakang dan depannya dia bisa mode HDR nih guys. Mantap sih. Dan untuk stabilisasinya terlihat dia cukup stabil ya, dan untuk ininya juga luas sih. Ini megangnya biasa aja dan terlihat nih luas banget sih. Oke. Dan ini dia untuk contoh hasil foto dari kamera di Poco X6 Pro ini ya. Terlihat untuk kamera depan maupun belakang dia warnanya cukup bagus, cukup kontras. Tapi untuk ultrawide-nya memang terlihat agak jomplang ya dari kamera utama, namun nggak masalah sih. Karena ya ini kan handphonenya memang aslinya itu speknya gaming banget, tapi dia di luar ruangan ataupun di dalam ruangan masih oke banget sih. Jadi seperti itulah unboxing dan sedikit impresi saya tentang Poco X6 Pro di awal tahun 2025 ini. Untuk harganya yang sekarang sudah tembus 3 jutaan nih untuk second-nya, dan harga barunya masih 4,4 juta ya. Tapi kalau untuk secondnya sih lumayan banget nih, beda harganya jauh banget. Apalagi kalau kalian nyari second si Poco X6 Pro ini masih garansi sih rata-rata, karena emang umurnya itu baru 1 tahun, sedangkan garansinya itu kalau Poco sekarang di 15 bulan. Menurut saya handphone ini worth banget ya. Pertama, dia sudah menggunakan Dimensity 8300 Ultra yang setara dengan Xiaomi 14T yang harganya masih di 56 jutaan. Kemudian untuk storage-nya juga dia sudah 512 GB. Wah, itu besar banget, apalagi dia juga sudah menggunakan
perkembangan UFS 4.0. Ditambah dengan RAM-nya yang 12 GB, ini sih sudah pasti bisa kalian pakai hingga 3-4 tahun ke depan ya, kalau handphonenya masih nyala nih. Untuk suhu nggak terlalu gimana-gimana banget, karena sebelumnya saya pernah pakai Poco F6 dan ya mirip-mirip aja sih. Untuk kamera juga oke banget buat harganya nih di 3 jutaan, apalagi dia juga sudah support 4K, ditambah dia udah dual speaker, ada IR blaster, kemudian chargingnya 67 watt ya, nggak bisa komplain apa-apa lagi sih. Paling ya kalau kalian biasa pakai handphone yang adem-adem sih, ini agak panas dikit sih, tapi ya oke lah, karena memang performanya yang jos banget. Buat main game itu udah enak banget. Kalian main Mobile Legends mentok kanan, main Genshin Impact lancar, dan segala macem juga lancar-lancar aja ya. Jadi ya ini rekomen banget ya guys. Soalnya kalau Poco F6 itu harganya secondannya sekarang masih 4 jutaan. Dan ya itu juga cuma dapat yang 256, sedangkan ini kalian bisa dapat yang storage-nya 512 GB, karena memang si Poco X6 Pro ini cuma ada satu varian 12 GB. Dan kalau kalian bandingkan si X6 Pro ini dengan X7 Pro nanti, pasti harganya juga beda jauh ya. Mungkin kalau kalian nyari ini second bisa di 33, 34, 35. By the way, saya dapat di harga 34 ya. Dan ini unitnya saya dapat itu di COD sekitaran kota saya sendiri. Di online juga rata-rata sih segitu sih, sekitar 35. Dan ya masih garansi harga 35, storage 512. Dan mungkin si X7 Pro itu dia harganya seperti saat ini baru di launching ya, sekitar 5 juta 499 nyampe 5,5 juta ya. Jadi lumayan jauh untuk harganya, lumayan kan. Kalian bisa save sekitar 1-2 juta. Dan untuk desain doang sih paling sama Dimensity 9400 itu nggak terlalu beda jauh banget sama ini. Paling ada beberapa settingan game yang jauh lebih optimal di 9400, tapi ya nggak masalah sih. Untuk desain juga selera sih. Ini juga menurut saya bagus sih kalau udah ngeliat secara langsung. Dan ya lagian juga pakai handphone kan yang dilihat layar depannya, bukan belakangnya terus-terusan kan. Ini juga paling cuman sekali lihat doang, habis itu yang dilihat adalah layar depannya terus. Apalagi juga nih fingerprintnya sudah under display tentu saja, karena layar 1,5K nya ini bener-bener mantep banget guys. Dan ya jadi seperti itulah untuk videonya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu di video yang lainnya. Bye bye.